Ansor Banser tidak membubarkan pengajian, mereka membubarkan provokator. Masya Allah, provokator. Iya, saya setuju juga nih, provokator. Saya setuju dengan ucapan itu, provokasi, memprovokatori agar kaum muslimin itu cerdas, agar kaum muslimin itu berilmu. Jadi kita provokasi agar kaum muslimin itu belajar dan belajar tentang agama Islam. Jangan beramal hanya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi teman-teman, ada sebuah kajian yang dilakukan oleh bapak ini yang menyatakan bahwa Ansor Banser itu tidak melakukan pembubaran pengajian. Jadi tidak benar kalau Ansor Banser itu melakukan pembubaran pengajian seperti yang dinyatakan bapak ini. Nah, ini sepengetahuan saya, apa yang saya kaji, apa yang saya teliti, ternyata Ansor Banser ini tidaklah membubarkan pengajian. Ya, ini adalah fitnah belaka, kemudian dikatakan Ansor Banser membubarkan pengajian. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Banser Ansor lakukan ketika mendatangi pengajian-pengajian seperti pengajian Ustaz Halib Salamah, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid mungkin barangkali, Ustadz Safik mungkin. Apa yang dilakukan oleh para pemuda Ansor Banser ini? Mereka tidak melakukan pembubaran pengajian. Jadi apakah yang mereka lakukan? Duduk dan mendengarkan pengajian sehingga pengajiannya tiba-tiba bubar sendiri. Iya, ini ada bapak-bapak ini memang yang memberi penegasan apa yang dilakukan oleh Ansor dan Banser, teman-teman. Lucu ya. Ya, yang dibubarkan oleh Ansor Banser ini paling tidak ada dua hal. Pertama adalah provokator yang ingin mendirikan negara khilafah. Di antaranya adalah aktivis khilafah atau aktivis HTI atau Hizbut Tahrir yang menggaungkan ingin mendirikan negara khilafah yang anti dengan Pancasila. Yang kedua adalah kelompok Salafi Wahabi. Hanya dua kelompok inilah yang kemudian yang dibubarkan oleh Ansor Banser. Ya, kelompok Salafi Wahabi. Teman-teman, tidak apa-apalah kejadian-kejadian waktu lalu, pembubaran pengajian yang dilakukan oleh ustaz-ustaz Salafi di beberapa kota, atau penolakan terhadap kedatangan para ustaz-ustaz Salafi yang akan melakukan pengajian atau melakukan takbir akbar, tidak masalah. Karena semakin dihalang-halangi, orang semakin kepo atau menjadi semacam promosi gratis. Kan masuk berita tuh, Ustadz Salafi A, B, C dihalangi datang ke kota ini untuk melakukan takbir akbar. Ini akan menyebabkan kekepoan. Kau rasa ingin tahuan, enggak masalah. Banyak kok orang-orang yang sekarang itu mengaji salaf atau mengikuti pengajian manhaj salaf itu karena itu tadi, karena berita-berita yang berseliweran di media internasional dan nasional tentang pembubaran pengajian yang dilakukan para ustaz-ustaz. Akhirnya kepo, dan banyak artis-artis juga itu. Artis ya terserah lah, kalau artis kan orang terkenal. Yang bukan artis juga banyak itu ikut ngaji, ikut datang menghadiri majelis taklim. Karena majelis Salafi atau manhaj salaf ini terbuka untuk umum, terbuka lebar untuk siapapun saja yang mau datang mengaji, dan tidak ada batasan kaos merah, kuning, hijau, nggak ada. Terbuka untuk umum, terbuka untuk para hati-hati kaum muslimin yang ingin mengaji, yang ingin memperbaiki atau meningkatkan ilmu agamanya. Datang, dengarkan, bertanya mengenai masalah-masalah agama, tidak dibatasi. Beda ya dengan pengajian-pengajian tertutup yang hanya untuk organisasi-organisasi tertentu. Pengajian Salafi terbuka untuk umum, dimanapun terbuka untuk umum ya.
karena pengajian untuk umat, untuk mencerdaskan umat. Lalu yang mengatakan Ansor Bansar tidak membubarkan pengajian, mereka membubarkan provokator. Masya Allah, provokator. Iya, saya setuju juga nih, provokator. Saya setuju dengan ucapan itu, provokasi, memprovokatori agar kaum muslimin itu cerdas, agar kaum muslimin itu berilmu. Jadi kita provokasi agar kaum muslimin itu belajar dan belajar tentang agama Islam. Jangan beramal hanya katanya, beramal tapi amalnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Beramal tapi tercampur antara bid'ah, antara khurafat, antara tahayul. Memprovokasi supaya umat ini tambah pintar, tambah cerdas, apalagi udah akhir zaman. Ya teman-teman, ya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.